Oke, balik lagi di One to Football Podcast Indonesia dan ternyata tamunya masih sama. Cuma ya ilah ada telepon lagi. Kita akan bahas apa aja nih Jos sekarang? Kita bahas review game week kemarin. Everton Liverpool, Newcastle MU, Napoli Atalanta, PSG MU, and then that's it. So kita mulai di Everton Liverpool ya. Wah dia harus siap banget lah. sebel sama Everton. Hah? Everton. Gimana? Siapa yang mulai? Begitu kita tanya Aryo aja. Terus gimana nih Yo mengenai Merseyside Derby kemarin tuh? Maksudnya kayak seru sih nontonnya. Yeah. Kayak ya mungkin yang bukan fans kedua klub tersebut juga pasti nontonnya menikmati lah ya dengan skor yang seru 2-2 dan ada drama-drama di akhir-akhir tuh ya berarti ya. Ya awal dan akhir. Ada banyak drama jadi kayak gimana tuh Yo secara keseluruhan? Sebagai misalnya gue orang netral ya, pasti gue seneng banget nonton game itu. It's benar-benar sepak bola pure lah ya. End to end, kedua tim kelihatannya mau menang, nggak ada yang mau bertahan doang, nggak ada. Cuman ya kenyataannya gue kan bukan fans netral ya. Dan lu sebelnya pasti bukan cuma short term nih. Iya. Long term ya ada long term itu. mungkin setahun lah ya bisa sebelnya sampai dia balik ya. Ya jadi intinya sebenarnya dari kemarin kita sempat bahas Pickford ya. Bahkan sama Noven yang kemarin kita ada fans Everton kesini dan kita bahas tuh yang menurut gue si Pickford tuh sebenarnya ada mental problem sebenarnya, kayak dia bukan dia idiot tapi kayak dia tetap harus ngelakuin sesuatu terus. Dia bukan kiper yang bisa diem selama 90 menit, nggak bisa. Dia harus ngelakuin sesuatu. Gue harus bikin tangkisan ini kayak ekstravagan. Gue kalau dapat bola ini, gue kayak harus gocekin satu orang dulu deh. Atau gue nggak bisa oper pendek ke si Michael Keane di situ, nggak. Gue harus operan jauh ke siapa? Richarlison kali. Nah itu dia dapat ada free kick. Bukan free kick dari Fabinho pas ke belakang ke far post, boleh mau keluar. Bahkan itu ya udah kelihatan lah kalau emang dia kiper dan dia merhatiin backnya, dia tahu lah itu offside. Orang Van Dijk-nya bener-bener ngelebar banget gitu kan keluar. Ya udah, boleh ke pinggir, Van Dijk lari ke keluar gawang, dia udah bukan dribbling ke arah gawang ya, dia bahkan mau kontrol ke sana kayaknya. Dia kontrol ke sini. Dia ngadep away from goal bahkan. Ya udah, terus dia gue lompat aja deh ke Van Dijk. Siapa tahu dapat bolanya. Ya cuman kalau Van Dijk-nya satu tangan away from you, ya otomatis yang kena ya kakinya lah ya. Kalau lompatnya kayak gitu. Ya udah nggak mikir secara waras aja kayak. Yeah. Tapi emang Everton ada sejarah itu ke Liverpool. Tapi kayak kalau misalnya Pickford yang kejadian itu kan lu bilang agak lebay gitu kan. Iya. Idiotnya lu maksudnya kan. Dia emang kayak kan? Gitu. Tapi apakah itu justru dia memperlihatkan IQ-nya yang kalau gue mau yang rendah Liverpool? Enggak. Gue punya maksud gue kan. Mungkin gue matiin salah satu. Mungkin iya kalau dia emang fans ini liar gua aja ya. Mungkin iya kalau dia fans Everton. Ternyata kan dia enggak. Dia kan bukan dari sana kan, dia kan anak Sunderland kan. I see. Jadi misalnya itu dia ya, gue yakin dia nggak akan lompat. Dia cuman mungkin tarkam bolanya aja, atau bahkan mungkin nggak. Dia kan arahnya kan ke kiri gitu kan. Mungkin dia akan ke kanan, ke arah bodinya Van Dijk, is turning to gitu. Yeah. So ya. Tapi again gue ngikut masalah Everton tuh ada sejarah kayak gitu. Kayak siapa tuh nama backnya tuh? Dia dulu ada back dari Argentina yang nekel Origi akhirnya cedera kayak berapa bulan, dan pas dia keluar lapangan dia itu semangatin fans. Dia kartu merah. Funes Mori. Oh. Dia semangatin fans kayak iya gue bangga nih. Gue cederain dia. Cuman habis itu gue baca di media ya fans Everton nggak ada yang suka tuh sama dia kelakuannya begitu. Oh, I see. So ya nggak tahu ya, gue lihat
Richarlison kayak gitu, dia alasannya Pickford maksudnya. enggak, Richarlison waktu itu yang kartu merah. Dia bilang, gue minta maaf, gue bukan pemain yang kayak gitu. Gue ngelakuin itu gara-gara gue mau nunjukin seberapa gue pengen menang. Ya kalau orang pengen menang nggak akan lompat, ya kan, nggak akan arah ke pas di bawah lutut dong, ya kan, kayak gitu lagi. Dan itu bahkan udah diperiwit. Jadi kayak apa? Itu udah di luar, bener-bener di luar waktu main. Iya. Dulu WE bisa kayak gitu loh. Oh iya, lu itu gue tahu ya. Kartu kuning atau kartu merah, pas udah priwit sliding langsung. Gue suka gituin. Abis itu kita nggak dapet kartu sama sekali. Gue suka gitu. Pakai glitch itu ada. Gue suka gitu ke kiper pasti. Iya itu. Ya, offside sliding ke kiper. Iya, pokoknya kalau udah dapet offside off fall apaan, wah deket nih pemainnya, sliding kasar. Nah, kalau di Liga Inggris ternyata bisa kayak gitu, tapi in reality ternyata bisa. Kalau offside bisa tuh lo tackle kiper atau Van Dijk bahkan, ya boleh. Nggak ada ramifications, lo nggak dapat kartu kuning, nggak, tonjok aja nggak apa. Waktu itu pernah sempat dibahas di mana, ini di luar siapa orangnya, cuman kayaknya itu jadi advantage buat kiper deh kalau nggak salah, untuk bisa melakukan hal itu, bukan mencederai ya, bukan mencederai. Ketika ada lawan posisi offside, dia punya hak untuk istilahnya menghalau, tapi dengan resiko ya dapat penalti or enggak gitu. Cuman untuk kasus ini kan ternyata enggak dua-duanya. Cuman pernah tuh berapa tahun lalu dibahas, ada mirip-mirip gini, jadi disebutnya tuh advantage-nya kiper, tapi di luar itu emang kayaknya itu zaman-zaman crossing bukan sih? Siapa sorry? Kalau lagi crossing, dan kalau kipernya dihalang berapa pemain, terus dia jatuh, terus bolanya lepas, kalau nggak salah mereka bikin aturan itu for that, kalau nggak salah instance kejadian itu. Lupa deh, tapi waktu itu emang pembahasannya lagi kayak gitu, tapi waktu itu striker yang maju bukan Van Dijk gitu. Jadi intinya kalau ada bola terobosan tapi offside, tapi strikernya masih maju mau golin, kiper nabrak kayak apapun, kalau nggak salah sih itu jadi advantage buat kiper. Jadi dia kayak itu kiper karena dia berusaha untuk inin bola. Cuman ya kemarin sih gue beranggapan bahwa nggak red sih. Cuman setelah dilihat-lihat lagi, ya bisa red sih. Iyalah, bisa red. Dari aspek apapun itu nggak mungkin nggak red sih. Dia reckless, dia endanger the player. Mungkin bukan violent ya. Karena mungkin dia nggak bisa. Bukan Roy Keane kayak. Iya, bukan Roy Keane ke Haaland kan, bukan. Cuman ya gitu. Baik, tapi dari segi permainan Everton deserve untuk draw. Menurut gue mereka deserve. Cuman dengan VAR deserve to draw. Ya deserve aja lah. VAR bahu. Ya menurut gue mereka deserve. Gue jujur gue nggak peduli sih keputusan itu. Lihat Van Dijk cedera gue nggak peduli. Lo sebelnya emang karena Van Dijknya aja ya. Dari menit keempat tuh gue udah sebel tuh. Tai ini tim. Ya cuman ya mereka deserve sih untuk performa mereka kayak gitu. Bahkan mereka setiap kali dibobol Liverpool langsung balas kan. Nggak lama kemudian lah. Jadi ya oke lah, mereka nunjukin mentalitas mereka. Cuman itu agak kop semuanya ya golnya ya. Heading. Oh ya benar. Nah tapi semuanya kan kop setelah Van Dijk nggak ada kan. Iya itu dia. Dan itu semua jadi di sisinya itu semua di sisi Van Dijk, maksudnya it's the left side gitu kan. Di sebelahnya Robertson kan, jadi ya gimana, dia udah tahu sejak Van Dijk keluar ya udah gue tempelin Robertson aja terus si DCL kan. Benar. Setiap aerial challenge pasti dia ke sisinya Robertson. So ya they were smart, they deserve it. Kita nggak deserve them. Menurut kalian sebagai tamu-tamu di game itu? Tadi kan Aryo sempat bilang from a neutral perspective entertaining kan. Jujur dari gue perspektif neutral pun gue nonton itu at the end of the game gue irritated sih. Karena menurut gue yang VAR terakhir golnya Henderson itu agak maksa ya. Kalau katanya orang-orang zaman sekarang the game's gone. Karena it was a really good goal. No look past game winning goal di derby. Terus they disallowed karena kayak bulu rambut dan the thing is judgment VAR itu kan based on subjektif juga. Karena kan ada VAR referee yang decide masang garisnya di mana. Satu itu, kedua kapan bola ditendang. Dan kalau misalnya kita lihat spot image-nya yang dia narik garisnya itu bolanya tuh udah gerak
dikit gitu sebenarnya. Jadi you could make the argument that kalau misalnya itu tepat banget, kalau misalnya VAR itu kan we wanna talk about millimeter perfect. It's not juga gitu. Jadi menurut gua kalau gua ya personally gua lebih prefer tuh kayak buat offside decision kayak gini ada orang aja kan? Ada a margin of error lah. Yang kayak kan kita udah sering banget ngelihat yang kayak cuman berapa inch gitu. Menurut gua there has to be a margin of error yang perlu di take into account gitu. Apalagi kalau yang nilai masih orang kan. Karena itu kalau misalnya mau benar-benar ada artificial intelligence yang benar precise, ya udah gitu. Kan sekarang kan faktanya nggak kayak gitu kan. Masih di-decide sama orang, masih subjektif gitu. Jadi ya gua agak after the game tuh gue agak ngerasa kayak gue pro VAR tapi gue agak ngelihat hal-hal yang kayak gini tuh gue lumayan annoyed juga sih. Tapi lo lihat masalah ini di Serie A atau liga lain? Nah menurut gue di liga lain tuh sekarang udah lebih bagus implementasi VAR-nya dibanding Premier League. Gue nggak tahu kenapa ya, mungkin ada yang bilang VAR referee di Premier League tuh yang bukan yang experience referee. Jadi ada yang bilang mungkin kalau nggak salah Carragher yang bilang atau apa sih namanya? Sebenarnya bukan they're not experienced referees, cuman mereka referee yang masih bersaing. Yang gue heran kenapa nggak wasit yang udah pensiun, nothing on the line, mereka udah karirnya udah selesai. Yang ya udah, mereka yang aja udah nggak bisa jadi wasit karena mereka nggak bisa physically lari-lari lagi kan. Itu menurut gue makes more sense gitu sebenarnya. Karena setiap kali lo lihat post game analysisnya di kayak di BT Sport atau Sky dan pas mereka tanya ke wasit yang onsite, wasitnya mereka in studio, ya mereka semua bilang itu ya offside dan mereka semua bilang itu red card. Gitu. Dan bahkan from what they know, yang ngecek insidennya Pickford itu mereka nggak ngecek insiden red card, mereka ngecek ini udah nggak offside, ini offside, berarti udah nggak penalti, berarti udah kita nggak usah ngecek lagi. Masalah Van Dijk di tackle sama Pickford bukan urusan gue. Ya itu sih yang gue agak lumayan sayang ya. Cuman in terms of di lapangan, gue personally feel like Liverpool deserve a victory sih. Personally buat gue ya, menurut gue they were the better team. Agak lumayan ya kecolongan 2 kali sih itu kan kebobolannya. Jadi cuman ya dari neutral perspektif jadinya menarik nih. Like what's gonna happen in the Premier League this season gitu. Kayak Everton top of the league, Liverpool udah beberapa kali kepleset, no Van Dijk, terus other contenders juga semuanya kayaknya agak-agak kepleset semua. Jadi ya Aston Villa baru kebobolan 2. Martinez sih kayaknya. Iya. Cuman menarik sih. It was a really good derby. Merseyside ya kayak it's been a while kayak bisa dibilang lumayan kompetitif kayak gitu sih. Setuju. Ini ada Fuck Pickford nih di note. Ya itu notes ya. Kirain mau diomongin. udah cukup sih, udah cukup jelas sih. Makanya tadi Fuck Pickford, makanya gue sentil Pickford tadi. Udah, Zack mau nambahin? Iya sih, jadi emang ngata-ngatain Liverpool? Enggak lah. Enggak. Kan since I grew up musuhannya sama Arsenal, jadi Liverpool ya oke lah. Seperti maksudnya kan waktu weekend kemarin perkiraan gue pun yang menang Liverpool ya. Jadi itu balik lagi kalau ke masalah offside-nya itu apa ya, kayak udah golnya kayak golnya Giggs si Hendo, jadi kayak sayang aja gitu. Kayak kayak yang udah ya nih Liverpool menang tiba-tiba kayak gue bukan fans kedua klub aja mempertanyakan kayak ya Allah gitu doang gitu ya amat sih. Cuman ya balik lagi di situ bisa dilihat ketergantungan Liverpool sama Mane sama Salah ya masih banget ya, dan bagus ya si siapa tuh Klopp nggak ngerubah tim, taktik pun masih kurang lebih sama ya. Jadi ya kita pasti akan mendapatkan gol-gol dari Mane sama Salah lagi lah sepanjang musim ini. Jadi FPL tuh jangan diganti ya? Harus punya lah salah satu ya. Oke. Kita ke game berikutnya. Newcastle sama lawan United ya. Yes. MU 5 gol. 1 bunuh diri.
Iya di penalti. Yep. Semalam hampir gagal lagi. Udah gagal, itu sih udah gagal semalam. Dia kenapa ganti cara nendang penalti ya? Maksudnya? Kenapa dia kayak Jorginho juga sekarang? Emang kayak Jorginho? Dari dulu emang kayak Jorginho? Iya. Oke. So asik aja. Tapi kan ngeliat Jorginho ngambil penalti gitu kayak Lebih meyakinkan kan? yang mungkin ya sama-sama udah berewok ya. Iya ya. Tapi kan ketahuannya sama Alisson, bukan sama siapa namanya? Siapa? Darlow. Darlow lagi. Kelas ya, kalau sama Alisson. Iyalah. Nggak bisa macam-macam. Iyalah. Shoulder injury bisa save penalti. Nah di game Mental to itu Pickford. United Pickford. 5 gol. Ada Shaw, Maguire, Fernandes, Wan-Bissaka, Rashford. Tapi Shaw sayang banget ke gawang sendiri. Bagus Cuman- padahal golnya. Cuman sih seneng sih ngelihatnya setelah beberapa game kayak mules banget nontonnya gitu. Walaupun ini juga mules sih, aduh. Selama 80 menit mulus lah ya. Iya. Terus tiba-tiba bisa langsung Burst. rentetan gol gitu dengan si siapa namanya Wan-Bissaka ya typical goal right back banget tuh yang kayak gitu. Dan senang aja Wan-Bissaka bisa golin lagi. Teringat Winbridge. Bisa ya? golin bukan lagi ya. Teringat Winbridge nggak? Oh, Winbridge. Lebih ke Gol-gol dia kan kayak gitu lebih Winbridge. keinget gol-golnya Broncos sih. Ya enggak lah. Beda kelas lah Ben Broncos. Apa? Di Belanda. Yang itu gol yang Uruguay. lawan Uruguay. Jadi ingetnya Van Broncos di Arsenal ya. Mungkin. Iya kan pernah musuhan sama Arsenal. Oh, iya. Iya kan. Udah gitu ya Rashford on form ya. Mudah-mudahan bisa terus on form ya. Jadi ya moga-moga United on the right track walaupun next game week ketemu Chelsea ya. Yang lagi nemu performa terbaiknya di liga ya. Jadi ya ngeri sih ketemu Chelsea. Semoga bisa dieksploitasi kipernya. Mungkin Mendy udah balik kan? Tadi balik ya. Udah. Tadi malam udah main. Tadi kan? malam udah main Nggak tahu, Mendy. gue ngeliat. Oke. Yang seri 0-0 Lawan Sevilla. malam dia udah main. Cuman ya we'll see lah. Di sini United ya happy lah. Maksudnya nggak pengen terlalu jumawa dulu karena setiap abis jumawa abis itu Ketemu Crystal Palace. sedih banget asli. Terus apa lagi? Napoli. Oh, Nan. Apa? Nan gimana menurut Oh lo? iya match benar. match kemarin. Ya gue sebenarnya gue pernah tinggal di Newcastle sih. Nan. Gue pernah tinggal di Newcastle 4 tahun, jadi gue lumayan ngikutin Tunarmi. Jujur dari gue nontonnya gue lumayan sedih banget sih. Menurut gue itu could have been really good 1 point sebenarnya. Cuman once again Steve Bruce agak-agak dinosaurus dengan manajemennya. Yeah. We had the lead, Callum Wilson had a great chance. Cuman gue nggak tahu kayak abis dapat lead, Bruce nggak ada plan whatsoever. Darlow cedera, dibiarin aja sampai menit berapa 86. Iya. Gue nggak ngerti sih apa yang ada di pikirannya Steve Bruce. Dan ini udah kayak cerita lama sebenarnya. Once again lawan big side nggak ada plan sama sekali. Dan gue lumayan menyayangkan ya, apalagi kan kemarin tuh gue ngeliatnya bisa dibilang MU juga lagi nyari-nyari performa lah ya. Banget lagi nyari banget. Iya, nyampe menit 80-an we could have gotten a point. Cuman hilang dan malah dibantai akhirnya. Menurut gue sayang banget sih. Menurut lo dia nggak mendingan masukin Carroll aja tuh? Kalau gue personally menurut gue Saat-saat kayak gitu tuh. menurut gue udah ini sih semestinya shut the shop sih. Kayak udah ngapain masukin Almiron, Right. kayak buat apa? Dan itu seingat gue ya goal equalizernya MU itu kalau gue nggak salah either goal equalizer atau gol yang bikin 2-1 itu Newcastle dapat set piece. Newcastle dapat set piece, terus menit 80-an nyerang banget, maju. nyerang banget. Terus akhirnya Kebobolan di counter kena. Itu kan menurut gue lumayan bad management ya. Padahal knowing Newcastle itu quality timnya not as good as Manchester United, we had the lead, ngapain gitu. Ya jadi kayak
Cuman ini ya ini sih sama cerita lama lah si Bruce. Menurut gua mungkin kalau misalnya masih zamannya Benitez bisa beda cerita mungkin. Iyalah. Cuman Lebih ya, taktis. iya ya Pasti lebih taktis, lebih pragmatis. Cuman ya kalah tuh udah better quality team lah. Tapi menurut lu problemnya United udah mengarah ke solve belum atau masih belum solve? Ya. Belum. Masalahnya apa? Yang masih ada? Apa ya, kayak player manajemennya dari Ole mungkin kita nggak tahu kan, banyak berita kemarin si Bruno marah ke Ole, Bruno speak up ini segala macam, terus tiba-tiba kemarin jadi kapten di Champions League. Jadi ya mungkin Ole sendiri masih lugu mencari lah formasinya, yang mana yang baik, yang mana yang bagus mungkin ya. Terus kayak ya Van de Beek sampai sekarang belum start. Iya, maksudnya masih terus gitu kan, agak sayang. Jadi bisa kelihatan di situ dia masih ya dari formasi kemarin balik masuk ke Champions League kemarin aja. Formasinya lumayan, oh begini nih dia. Sampai kayak gue mempertanyakan gitu. Walaupun ternyata berhasil kemarin ya kalau Champions League ya. Jadi ya kelihatan Ole masih bukan kayak Liverpool, klub yang don't change the winning team, formasinya sama, permainannya sama gitu ya. Kalau dia kayak mengikuti tim lawan gitu. Jadi dia berusaha, oke, lawannya ini kita begini. Jadi bukannya kayak kita main lawannya harus iniin kita nih, harus nge-cover kita. Enggak, dia justru pengen gimana caranya mesti bisa menang lawan klub ini, formasi begini gitu. Berarti itu menurut Zack lebih kayak ke enggak pedenya dia sama tim dia sendiri. Lebih ke bukannya nggak pede. Kalau kemarin kan ada big threat, ini buat jadi Champions League lagi. Ada di sini kok. Ada big threat si Mbappe kan. Jadi kayak bukan Neymar. Ya Neymar juga kalau takut kesenggol jatuh. Okay. Mbappe kan tipikal pemain muda yang semangat banget, yang kalau disenggol dikit nggak terlalu ya no problem, gue masih bisa lari kencang. Cuman ternyata kan kemarin nggak dibully lah, hampir dibully ya, ditemenin, dijagain gitu. Jadi ya United sih semoga bisa konsisten sih. Gue nggak pengen terlalu kayak apa ya, kayaknya gedeknya udah moga-moga udah lewat ya, karena begitu yang lawan Palace kemarin waktu itu, terus kayak menang tipis banget 3-2 lawan siapa, Brighton ya. Habis itu kayak di cut sama Spurs, jadi kayak divilain sama Spurs ya. Cuman momentumnya itu ketika udah kayak tiba-tiba kayak disadarin aja kayak tim lain masih bisa lebih jelek loh. Jadi kayak oke deh, kita optimis aja deh gitu loh. Karena waktu itu udah drop banget. WhatsApp udah masuk, mention di Instagram udah masuk gitu kan. Tiba-tiba ada yang nge-delete mentionnya di Instagram, ada yang kayak damn sekarang gue yang kena gitu kan. Jadi kayak ya apa ya, pokoknya ikutin aja dulu deh nih si Ole. Soalnya kayak mudah-mudahan Bruno masih bisa menjadi game changer seperti paruh akhir musim kemarin tuh. Masih sih. Semoga bisa tetap, dan agak berharap ban kaptennya tetap di dia sih. Kayaknya Maguire secara mental dia belum siap ya. Nggak siap, malah bukannya belum siap untuk jadi kapten klub seperti United gitu. Jadi better kasih ke orang yang emang punya semangat, bisa encourage teman-temannya di lapangan, bisa negur teman-temannya di lapangan. Ya mungkin ya Bruno orangnya. Semoga dia bisa tetap jadi kapten sih. Dan De Gea lihat oke lagi ya. De Gea ya setelah 2 game terakhir tuh. Ya mungkin karena ini kali ya, De Gea tuh selalu apa ya, orang menyalahkan De Gea, iya sih dia suka blunder, cuman kalau yang kemarin kebobolan banyak sih pure karena banyak lah kesalahan backnya lah. Maguire ya, Lindelof juga. Jadi kayak ketika pas mau abis bursa transfer, gue berharap beli center back, mungkin siapa tuh Napoli, Koulibaly.
beli dia kayak apa, cuman kayak United belum ada duitnya. Bahkan tadi baru lihat berita utang United nambah lagi. Jadi kayak belinya Van de Beek. Mungkin itu untuk menyenangkan fans kali. Iya. Ya kan dapat satu promising midfielder dari Ajax gitu. Yang gak dimainin. Yang belum ketemu dia gimana sih. Cuman kayaknya itu akan jadi jaga-jaganya Ole untuk walaupun udah di-trigger ya si Pogba. Kontraknya Pogba diperpanjang sampai 2022. Cuman itu pasti kan untuk naikin harga dia ntar nih akhir musim depan supaya ketika dibeli ada harganya lah. Kemarin juga diwawancara tentang Madrid dan hubungan Pogba sama Zidane juga bagus. Jadinya semoga aim-nya Ole itu untuk Doni bisa gantiin Pog sih di posisinya, semoga. Karena kayak pertandingan kemarin aja lawan PSG, Fred bagus banget. Fred kemarin oke, asli. Kayak dia megang banget. Agak nggak ngira sih sebetulnya karena setelah ya yang 2 tahun lalu kan kayak beruntung lah penalti lah ya. Udah gitu ternyata bisa menang lagi. Jadi kayak kalau mungkin karena seragamnya kali. Mungkin distract banget, maksudnya si Neymar kan ngeliat gitu, aduh gue pengen banget tuh jersey kayak gitu pasti kan orang-orang kayak Neymar gitu pengen tuh yang kayak gitu. Dan inilah moga-moga ya, kalau gue selalu berharap aja lah United setelah musim lalu masuk Champions League ya tetap bertahan sih. Gimana menurut lo? Pernah nonton nggak game kemarin? Newcastle United PSG. Ya gue nonton sih. Gimana menurut lo? Jujur menurut gue lawan PSG itu lebih gimana ya, tim kalau ngelawan PSG itu lebih harus ngedepanin game plan mereka sih. Itu satu. Yang kedua ngandelin momen, karena problemnya PSG menurut gue dari dulu nggak berubah walaupun mereka CL finalis ya season lalu. Mereka tuh on big games mereka nggak akan pernah konsisten. Dan beberapa momen yang memang kemarin ada buat United, ya I think gue nggak bisa bilang they're lucky, tapi they were having a good day. I think last night they were having a good night, jadi semua chances yang ada bisa capitalize. Karena I mean for a team ya kan French League kan dibilangnya Farmers League. Ekspektasi buat fokus week in week out tuh nggak akan pernah setinggi itu sih. So it's more on the concentration side. And with PSG, lu cuma harus fokus on your own game and try to capitalize on the chances. Dan pasti ada gitu loh. Tapi lu ngerasa PSG terlalu ngandelin skill individu nggak daripada kayak taktik atau pola yang jelas? Dari dulu kayak gitu. Even dari zamannya Ibra menurut gua selalu kayak gitu. Jadi memang, dan gua nggak tahu ya, maksudnya kadang-kadang pemilihan manajer mereka juga agak aneh sih, kayak misalnya Emery gitu dulu. I think it's just sekarang sebenarnya masih agak mending karena mereka lumayan mulai ngandelin pemain-pemain muda kan. Tapi I think what you need to do is have the same set of players for that long, supaya benar-benar kayak blend in banget. Tapi kurang lebih bukannya mereka udah ada same set of players untuk sekian lama? Maksudnya pemain intinya kan itu aja kan sebenarnya. Yang lama tuh kayaknya so far I guess Neymar ya. Season ini lumayan berubah sih. Maksudnya kayak Marquinhos, Verratti yang paling senior udah ya. Verratti kan ada, Paredes kan udah lumayan lama kan. Marquinhos kan. Paredes jatuhnya baru sih. Paredes like 2 years right? Thiago Silva hilang, kan itu big. But Marquinhos is there kan, dia akhirnya bisa jadi center back lagi kan. Kimpembe kan youth. Kurzawa kan juga udah lama kan di situ. Kurzawa udah lama, tapi dia back kirinya kalah sama siapa tuh ya? Kurzawa. Bernat kan ACL tapi. Iya, soalnya udah lama nggak main kan. Kurzawa tiba-tiba kelihatan lagi. Ya kayaknya ya PSG udah mulai kehabisan excuse aja sih untuk nggak juara. Mereka nggak pernah dibuild untuk jadi tim yang pragmatis. Dia emang lebih ngandelin kayak fashion, individual skills. Nggak pernah
there was never a solid game plan week in week out menurut gua. Makanya kalau lawan tim yang disiplin dan solid pasti mereka struggle. Tapi fashion harus diakuin sih. Iya. Harus diakuin. Mereka fashion first. Iya. Cuman kayaknya kota kayak Paris kayaknya lebih kayak passion gitu gak sih? Tapi lu gak lihat itu di permainannya PSG. Fashion show ya. Iya, fashion show mungkin. Oke. Kita lompat ke Napoli lawan Atalanta. Gimana menurut kalian? Nonton? Ini Ilikic Main. akhirnya. Ilicic main. Tapi kalah. Kalau dari perspektif gua, menurut gua tahu kayak oke, gua bias, gua fans Milan dan Milan saat ini Lagi 4 bagus. wins out of 4, tapi menurut gua tim paling mengerikan di Serie A saat ini tuh Napoli sih sebenarnya. Mereka bisa dibilang 3 win out of 3 lah, walaupun kalah lawan Juve. Ya udah nggak usah dianggap lah ya. 3 winnya benar convincing banget. Dan Atalanta no scrub lah. Dan benar menurut gua Gattuso itu is building a really solid team. Surprisingly. Apa enggak? Not Somewhat surprisingly. surprisingly. Karena dia di Milan sebenarnya Not bad lah ya. Not bad. Cuman enggak. Tapi meyakinkan enggak? Gue enggak Targetnya pernah. nggak sampai. Ya, Masalahnya target Ya. itu target UCL ya, Champions League, yes. nggak dapet. Padahal udah mulai bagus itu. Marco Giampolo. Wah itu Kan dia solid banget sih so far di Napoli ya. Tahun lalu menang Coppa, Iya. ngalahin Juve, Ngalahin Juve kan, iya. final, really good performance. Tahun ini building dan pembeliannya lumayan meyakinkan. Victor Osimhen, Napoli record signing kan, dan so far lumayan mengerikan sih. Dan siapa namanya, Irving Lozano season ini under Gattuso lumayan Oke. menggila. Kemarin 2 gol kan ya, Lozano. Terus Koulibaly sama Manolas season ini gua ngelihatnya Koulibaly tahun lalu agak shaky, mungkin partnershipnya nggak dapet, gua nggak tahu. Ini kayak udah Koulibaly balik lah. Mungkin mereka liburan bareng kali. Mungkin liburan bareng. Sama Manolas benar partnershipnya solid banget sih. Dan gua ngelihat mungkin in terms of depth mungkin mereka nggak terlalu dalam. Cuman I really can see them competing sih buat at least top 4 ya. Dan bahkan kemarin tuh nggak ada Insigne kan? Iya. Itu cuman dia. Mertens, siapa namanya? Lozano sama Lozano, itu kan? Siapa? Politano, ya. ex Inter. Bakayoko di belakangnya. Bakayoko juga lumayan sih. Itu what a signing sih. Iya. Turns out. Dan di Milan dia juga lumayan sebenarnya. Ya mungkin ya justru karena itu kayak dia Di dibeli. Serie A mungkin cocok kali ya. Jadi masalahnya itu Bakayoko kan ketemu Gattuso lagi kan. Oh iya, karena benar gue baru sadar ya, sih. karena itu kayaknya dia dibawa. Udah ngecun jadi udah tahu. Iya. Ngeri sih jujur Napoli. Jangan lo anggap dia challenge nggak buat Inter? Saingan nggak? Napoli, iyalah. Itu dengan homework yang tadi gue ceritain di Inter, di defense mereka, tapi di individualnya ya. Dan kayak minggu lalu misalnya lawan Lazio kita juga kebobolannya lewat transisi dari attacking ke defending. Iya, menurut gue sih Napoli ketemu Inter bakal lumayan empuk sih. Ya, bakal lumayan bisa menikmati momen-momen kayak gitu sih dari Inter sejujurnya. Tapi kalau ngelihat dari game kemarin juga in a way itu juga lumayan bad day at the office buat Atalanta sih. Karena golnya juga 20 menit awal kan. Kipernya juga sama lagi. I think he was having a bad day. Kipernya nggak tahu kenapa. So we'll see. Ya, gue setuju sih. Menurut gue Atalanta juga bakal masih konten. Bad day aja kemarin, Ilicic agak masih kurang. Belum fit lah ya. Politano golnya bagus banget. Dan mentally. Siapa tuh pembelian barunya Atalanta? Lambers ya. dia jago sih. Lumayan meyakinkan ya. Nggak main tapi
Golin ya? golin. Golin dia kemarin. Gue bahkan sempat menulis sesuatu mengenai kayaknya Atlanta bakal juara musim ini. Gara-gara mereka baru beli pemain Belanda lagi. Gue sempat bahas sama Jos kan kemarin. Kayaknya juara kalau lo tim di luar Juve, semakin banyak pengaruh Belanda di tim lo, semakin gede chance lo untuk juara. Itu cuman made up itu stat aja sih. Cuman feeling gue tuh benar. Jujur agak off topic dikit sih. Tapi menurut gue Serie A tahun ini kayaknya for the title kompetitif banget sih. Ada Seven Sisters harus balik lagi tuh. Seven Sisters. harus. Karena ya gue sebagai penikmat Liga Italia dan tim pertama kali yang gue suka itu Fiorentina, jadinya kayak gue berharap sih Liga Italia itu bisa ada persaingan lagi lah. Bahkan musim lalu gue agak berharap Inter juara. Dengan ya maksudnya kita United pemain-pemainnya digerogoti oleh Inter, jadi kan Terasa kayak menang sendiri ya. pengen ini maksudnya menurut gue Seenggaknya Inter bisa menang. deserve better gitu. Karena entah kenapa kok di United Lukaku tuh kayak di fansnya ya atau pers Liga Inggris lah kayak lebay banget sama Lukaku. Ini buktinya dia tuh pemain yang menurut gue dibutuhin sebetulnya di United, yang tinggi, kuat, Strong. Jadi dan gue suka pemain kaki kiri karena menurut gue untuk kiper tuh nebak tendangannya lebih susah. Messi itu si Rojo kan kaki kiri. Ntar dia berguru dulu sama Ibra biar bisa jadi striker. Masih ada. Ternyata masih ada. Deh. Terus ya makanya bener sih, moga-moga Liga Italia musim ini bisa ada juara baru sih. Sassuolo mungkin nggak juara. Moga-moga gue setuju juara baru, tapi ya kalau Bukan Sassuolo. jangan Inter lah. Oh jangan Inter. Gimana menurut lo? Wah, gue sih ya ekspektasi gue harus Tetap Inter juara. lah. Enggak, kalau juara gue sejujurnya nggak bisa, I can't tell karena sekarang kita harus masukin COVID di variabel sih. Bukan Pirlo. Iya, karena I mean anytime next week or the week after siapapun di tim manapun bisa kena COVID dan itu ngaruh banget sih. Dan Terminator aja tuh. Oh, iya. iya. Terminator aja kena dan Langsung sembuh kan? Juve, gue masih kalau gue mau bet, kalau gue harus bet my money, gue bakal betin on Juve sih mas. Karena sebagai Interista, Interisti gue tahu problemnya Inter di mana dan mereka akan banyak diekspos throughout the season. Napoli, ya oke, they have a great start, tapi kita nggak tahu Gattuso bisa maintain fokus sama konsistensi nggak, karena cara main Napoli itu lumayan nguras energi sebenarnya. Kalau Milan, Roma nggak meyakinkan sih. Roma udah Nggak usah dianggapin. ya itu. Milan kok di skip tadi? Milan kalau di skip, gue juga mau ngomong itu. Kenapa Milan terus Roma? Kalau Milan pegangan gue cuma satu sih, Pioli itu time bomb. Itu aja. Based on experience, dia ngelatih Inter, terus dan ya dia sebagai track recordnya, I think sebagai coach juga udah sering, dia tuh banyak kayak nggak lama gitu kan di klub, kayak tahun-tahun tuh. Tapi mungkin karena umurnya sekarang dia mungkin udah pengen settle kali. Mungkin. Dengan Tapi kayak- pas di Inter sejujurnya tiba-tiba formnya dip. It wasn't, gue nggak inget bahwa itu injuries atau apa, tapi formnya dip. Jadi pegangannya sih ya Ibra ya. Okay. Kalau Ibra masih ada di changing room, masih aman. Oke. Tapi dia lumayan stylish ya Pioli. Menurut gue ya. Menurut gue dia stylish ya. Enggak di Inter juga stylish. Dia Inter juga stylish. Navy suit man. Dia lumayan stylish ya, ya. Gua- Sepatunya. Nggak, tapi itu kayaknya ada ini wardrobe directornya deh. Masa sih? Kalau Milan ada. Milan loh. Kalau Oh, Milan ada. Milan ya, Inter dan Milan ya. Itu gay banget sih. Maksudnya di Milan. Hmm. Kalau lu ke Milan, itu orang Langsung. nggak ada yang dandan gembel. Oh. Iya kan? Kecuali kita sebagai Kecuali Asian. kecuali Asian. Biasanya kecuali Turis, Asian. kecuali Kalau turis ya. misalnya Oke, beneran oke. lokal, Najong. ya pasti ininya naik lah. Kancing dibuka satu lah, apa yang tua-tua kayak topi fedora, tapi masuk aja gitu kan. lu cocok Jadi sih yo emang- kayaknya di sana. Di San Siro tuh bahkan baju bagus-bagus banget. Nah itu dia. Itu kelihatan emang. Milan ya. Emang Iya. udah darah daging ya fashionnya. Iya. Oke. Kota Moda. Darah muda, kota muda.
Tapi gue mau jinx sedikit sih. Boleh. Menurut gue Inter harus menang lah season ini lah. Oke. Kan Dengan signing-signingnya. Second season Conte kan, dengan signing yang udah all in, masa nggak menang sih season ini? Iya sih. Kayaknya harus lah. Harus ya. Iya sih. Ini lagi ngejinx kan? Gue balas pakai amin aja. Gue balas pakai amin. Nice. Sassuolo nggak ada yang nanggep ini Sassuolo, top of the table. Sassuolo Milan top of the table. Oh iya. Milan. Milan hei. Nggak dianggap. Nggak dianggap bajunya nih. Kan Honda udah nggak ada. Kan ada Tomiyasu loh. Masih Mana diincer belum loh, ada. masih diincer pasti. Selama belum dibeli, gue Iya, nggak akan jadi fans Milan. Tomiyasu, ntar lu pasti itu. Ya mungkin bajunya pasti Tomiyasu sih. Tomiyasu.